Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan membuat video belajar mandiri dari mata kuliah Web Design Development. Nah, di sini eh, dim- dimulai dari week 8, yaitu tatap muka ke-8. Nah, isinya itu tentang apa aja? Jadi di sini pokok bahasannya itu tentang analisis perancangan dan pengembangan web untuk sisi klien. Jadi di sini itu yang paling penting adalah kita bisa menganalisis apa aja kebutuhan sebuah klien atau organisasi dalam pembuatan web mereka, dan juga basis data relational, ya ini database. Oke, nah di sini kita mulai aja. Jadi nah, topiknya itu adalah yang tadi sudah saya bilang, analisis untuk kebutuhan organisasi untuk webnya dan juga relasi-relasi dari database-nya. Oke, nah kita langsung saja. Oke, nah jadi di sini yang pertama itu ada relational model sama normalisasi. Jadi setiap organisasi pasti membutuhkan web. Oke, nah di sini ada sebuah contoh, yaitu ada dua tabel. Nah, ini ada tabel order item dan ada SKU datanya. Nah, order item itu tabelnya untuk apa? Jadi order item ini adalah barang-barang yang sudah dipesan oleh pemesan untuk pemesanan, misalnya ini alat-alat penyelaman. Oke, nah ini contohnya itu organisasi penjualan alat-alat diving contohnya. Nah, SKU data ini apa? Jadi ini stock keeping unit. Jadi di sini ada data apa saja, eh, barang apa saja yang ada di stok. Nah, contohnya ini, misalnya ada SKU 100 100. Nah, ini ada SKU description-nya. Description-nya itu apa? Misalnya ini scuba tank. Nah, ini warnanya yellow. Kalau yang 200 warnanya magenta, dan seterusnya. Oke, nah di sini ada departemennya juga. Jadi kalau misalnya dia, nah ini ada tent, dia departemennya camping. Kalau dive mask dia water sport. Nah, terus di sini ada pembelinya juga. Jadi tadi dari order item itu akan masuk ke sebelah sini juga. Jadi bayarnya ini, yang pembelinya ini kelihatan siapa aja yang mesan uh, dari barang-barang ini gitu. Oke, nah ini sama seperti yang tadi. Oke, nah di sini yang penting untuk relasinya itu apa? Jadi relational modelnya itu apa? Jadi yang pertama itu pasti relasi. Oke, nah terus ada functional dependency, determinant, dan seterusnya. Dan di sini juga ada primary key, foreign key, dan seterusnya. Oke, nah di sini ada karakteristik dari relation. Nah, misalnya apa? Rows contain data. Nah, ini sebuah baris pasti harus ada datanya. Nah, dia bisa membentuk relasi dan seterusnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini functional dependency itu maksudnya apa? Jadi uh, misalnya ada tabel baru atau kolom baru yang ingin kita masukkan, misalnya extended price. Nah, kita masukin aja extended price ini, dia isinya apa nanti, misalnya kuantitinya dikali unit price. Oke, nanti jadi extended price. Oke, lalu oke, selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian dari normalisasi sendiri. Nah, di sini kita lihat keuntungannya itu dia bisa mereduce data yang duplicate atau data yang sama. Oke. Setelah itu dia ada eliminate modification anomalies. Terus keuntungan yang ketiga adalah single table. Jadi dia runnya lebih cepat.
Oke. Nah, ini terus kerugiannya apa? Ya, kerugiannya itu SQL-nya lebih complicated atau lebih ribet. Oke, nah terus kita harus kerjanya ekstra juga untuk DBMS-nya. Oke, eh, langsung aja kita coba. Nah, di sini saya akan mempraktekannya dari W3 School. Nah, di W3 School ini dia sudah menyediakan SQL statement, sama dia ada beberapa database yang udah dia sediakan. Oke. Nah, di sini kita coba lihat dulu aja. Di sini misalnya kita buka products. Nah, ini artinya ini database dari produk yang ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau ganti ya udah tinggal ganti kategori misalnya. Oke, nah kita coba pakai yang products. Nah, di sini kita bisa select bla 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 from products. Maksudnya apa? Jadi kita bisa lihat misalnya contoh ada nama produknya itu apa aja. Misalnya berarti product name from products. Oke, kita coba run. Oke, nah berarti ini ada 77 nih. Number of recordnya 77, artinya nama produknya itu ada 77 yang berbeda. Oke, kita coba run ulang. Oke, misalnya kita mau lihat supplier ID. Oke, supplier ID-nya kita mau lihat ada berapa banyak. Oke, kita run. Oke, nah supplier ID-nya ada 77 juga, tapi kan ini ada beberapa angka yang sama. Misalnya ini satunya ada 3, duanya ada 2, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat. Oke, cara untuk ini kan nggak urut nih. Misalnya, oke, nah di sini kita lihat dia habis 29 ada 7. Nah, ini kan nggak urut nih. Habis 7 ada 12, ada 22. Caranya adalah misalnya supaya urut dia harus order by, misalnya supplier ID ASC. Nah, kalau udah ASC harusnya dia semua sudah urut. Oke, nah ini ada dari 1 sampai 29. Kalau misalnya mau dibalik tinggal DESC atau descending. Oke, nah dia dari 29 ke 21 ke 1. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pembelajaran week ini atau yang tatap muka 8. Terima kasih.